Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Aulanisa. Saya dari jurusan Sistem Informasi kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang transaksi bisnis. Persamaan akuntansi di sini ada aset sama dengan kewajiban plus ekuitas pemilik. Aset adalah sumber yang dimiliki oleh perusahaan, dan kewajiban adalah hak kreditor yang mencerminkan utang perusahaan. Kreditor adalah orang yang meminjamkan uang kepada orang atau pengusaha yang meminjamkan uang kepada orang. Nah, ekuitas pemilik adalah hak pemilik perusahaan. Transaksi bisnis adalah peristiwa atau kondisi ekonomi yang secara langsung mengubah kondisi keuangan suatu entitas atau secara langsung mempengaruhi hasil operasinya. Tanggal 1 November 2005, Chris Clark mendirikan perusahaan yang dinamakan NetSolution. Di sini Chris Clark sendiri membuka rekening bank atas nama NetSolution dan menyetorkan dananya sebesar 25.000 ke rekening tersebut. Ada aset yang di sini asetnya kasnya berisi 25.000 sama dengan ekuitas pemilik. Modal Chris Clark adalah 25.000 investasi oleh Chris Clark. Lalu NetSolution membeli tanah senilai $20.000. Di sini kasnya masih sama 25.000, namun karena dibuat beli tanah jadi kasnya berkurang 20.000. Jadinya 25 dikurangi 20.000, 5.000. Lalu tanahnya plus 20.000 dan modal Chris Clark-nya masih sama 25.000 seperti di awal tadi. Di sini ada 25.000, di sini pun sebenarnya sama 25.000, cuman bedanya 20.000 itu tanah, 5.000-nya itu uang. Gitu. Lalu setelah itu, selama bulan itu NetSolution membeli perlengkapan secara kredit senilai $1.350. Dan isi saldonya kasnya 5.000 masih sama tadi di awal, 25.000 dikurangi 20.000 karena dibuat beli tanah. Lalu perlengkapannya 1.350 karena dia membeli perlengkapan secara kredit. Lalu tanahnya masih sama 20.000 dan utang usahanya bertambah ya karena dia membeli perlengkapan secara kredit tadi itu jadi 1.350. Ekuitas pemilik modal Chris Clark-nya masih sama 25.000. Lalu lanjut, NetSolution memberikan jasa kepada pelanggannya, membukukan pendapatan sebesar 7.500 dan menerimanya secara tunai. Di sini kasnya 5.000, namun ditambah 7.500 karena ia membukukan pendapatan sebesar 7.500. Jadinya 5.000 ditambah 7.500 adalah 12.500. Perlengkapannya masih sama 1.350, tanahnya pun juga masih sama 20.000, utang usahanya sama 1.350 seperti di awal tadi. Modalnya yang awalnya 25.000 bertambah menjadi 7.500 karena dia membukukan pendapatan itu tadi ya. Lalu ditambah 25.000 ditambah 7.500 jadi 32.500. Lanjut. Nah, NetSolution membayar beban-beban berikut seperti gaji 2.125, sewanya 800, utilitasnya 450 dan rupa-rupanya 275. Di sini maaf ya guys. Di sini kasnya saldonya 12.500 dikurangi 3.650. 3.650 ini dari mana? Dari gaji, sewa, utilitas, dan rupa-rupa. Semuanya itu ditambah, dijumlah, lalu ditaruh sini. Jadi 12.500 dikurangi 3.650. Jadi saldonya 8.850. Perlengkapannya pun juga masih sama seperti di awal. Tanahnya masih 20.000, utang usahanya masih 1.350, dan modalnya yang awalnya 32.500
dikurangi oleh gaji, sewa, utilitas, dan rupa-rupa. Dikurangi dari itu semuanya, dan sisanya 28.850. Setelah itu, dampak transaksi terhadap ekuitas pemilik. Ekuitas pemilik akan berkurang oleh penarikan pemilik atau beban, dan dia akan bertambah oleh investasi pemilik atau pendapatan. Nah, di antara beban dan pendapatan itu ada laba bersih. Gitu. Lalu setelah itu ada laporan akuntansi yang disebut laporan keuangan. Laporan keuangan ini menyediakan rangkuman informasi kepada pemilik, seperti biasanya di sebuah perusahaan kan ada akuntansi, dia yang menulis laporan-laporan keuangan, biasanya itu nanti diberikan kepada manajernya. Gitu. Setelah itu lanjut, ada laporan keuangan. Di sini laporan keuangan ada 4, ada laporan laba rugi, laporan ekuitas pemilik, neraca, dan laporan arus kas. Laporan laba rugi sendiri adalah rangkuman dari pendapatan dan beban selama periode waktu tertentu. Laporan ekuitas pemilik adalah rangkuman dari perubahan ekuitas pemilik selama periode waktu tertentu. Neraca adalah daftar dari aset apa, kewajibannya apa, dan ekuitas pemilik pada tanggal tertentu. Laporan arus kas, rangkuman dari penerimaan dan pengeluaran kas selama periode waktu tertentu juga. Gitu. Setelah itu lanjut, ada net solution laporan laba rugi untuk bulan yang berakhir pada 30 November 2020. Di sini ada pendapatan jasa. Pendapatan jasanya ada 7.500 dan ada beban operasi. Di sini beban operasinya ada beban upah, beban sewa, beban perlengkapan, beban utilitas, dan beban lain-lain. Beban upah sendiri ada 2.125, beban sewanya ada 800, beban perlengkapan 800, beban utilitasnya ada 450, beban lain-lainnya 275. Di total, jadi total beban operasi semuanya ada 4.450 dan laba bersihnya ada 3.050. Lanjut, setelah itu, ketika neraca menampilkan kewajiban dan ekuitas pemilik di bawah aset, maka bentuk laporan yang digunakan. Jadi setelah neraca menampilkan kewajiban, kita membentuk laporan yang digunakan. Gitu. Setelah itu, nah di sini saya sudah selesai presentasi. Jadi jika di sini ada kata yang salah dari saya atau ada yang salah dari ucapan saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.